teman-teman sekalian, syaitan ini sekali menjerumuskan kita dalam dosa, dia tidak akan biarkan antum melepaskan dosa itu. Karena bagi dia antum sudah menjadi membernya dia, gitu kan. Harus tidak boleh dilepas nih. Makanya sekali antum buka pintu dosa, itu syaitan sudah mengikat kita. Sehingga dia selalu membuat itu menjadi kenangan terindah. Maaf, afwan, contoh. Ada orang mungkin pernah berzina. Sebenarnya perempuan itu atau laki-laki itu sebenarnya mungkin badannya bau, mungkin kurang segala macam. Tapi syaitan hiasi yang diingatkan yang paling indah dari tutur katanya supaya antum tetap mau melakukan. Sebagaimana sebaliknya kita kalau sama pasangan halal dibuat oleh syaitan ada saja celah buruknya dari 199 kebaikan satu buruk yang satu buruk ini dan diingatkan sama syaitan. Biasa begitu. Kenapa tadi beliau duduk di pengajian tapi masih berpikir untuk oh ini ada job lagi, sehingga ilmu itu tidak berbekas karena syaitan nggak mau melepaskan. Ini kalau dilepaskan dia taubat ini masalah. Orang kalau sudah beramal soleh dan bertobat itu ibaratnya kalau saya sering kasih contoh di pengajian kan kita seperti di garis start sama syaitan ya. Kalau antum belum memulai amal soleh dan tobat itu, kita masih di garis start, syaitan ini akan selalu kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, nggak apa-apa kerjakan aja dan seterusnya sampai kita ini jatuh dalam dosa. Tapi kalau antum sudah mulai bertobat, mulai beramal soleh, antum seperti orang yang sedang berlari. Syaitan untuk memberhentikan antum ini harus berlari juga. Dan antum bisa bayangkan kalau antum lagi lari kencang, lagi gas full masalah ibadahnya, majelis ilmunya segala macam, syaitan berusaha mendekat nih. Dia nggak bisa goda antum, susah. Walaupun dia secepat antum larinya, tetap orang kalau lagi lomba lari, lagi kencang, dia teriak dengan suara keras pun yang sampai ke antum paling 5-6%. Yang lainnya tidak. Nah seperti itulah. Oleh karena itu pada saat nanti kita dengar sebentar lagi, kira-kira bagaimana transisinya nih. Akhirnya kan antum kan tadi masih ikut di pengajian, terus kemudian ternyata masih mencampur baurkan dengan juga terima orderan. Kapan antum ambil keputusan untuk oke, saya berhenti total? Ada keputusan itu nggak? Ada sih. Jadi sebelum Ana ambil keputusan itu, Ana berpikir hal yang lain sebenarnya di luar yang masalah fulus tadi saja. Ternyata Ana banyak bergaul dengan orang-orang di lapangan. Itu luar biasa kemaksiatan. Kemaksiatan luar biasa. Mau di lokasi, mau sebelum kita syuting, sebelum kita take, sebelum kita ibaratnya kita lagi meeting untuk produksi baru apa. Luar biasa. Itu yang jadi apa ya, maksudnya kayak Anda merasa kayak kok gini ya gitu ya. Kok dalam kondisi mereka berbuat dosa tanpa merasa salah gitu maksudnya. Iya. Padahal sebenarnya ya kita bilang banyak yang muslim juga gitu, banyak orang Islam muslim juga mereka gitu. Kalau yang mungkin non muslim, Ana sih nggak ada masalah ya. Kayak begini contohnya Sat. Kalau kita di lokasi, kita lihat orang atau pemain ya, misal pemain itu lagi syuting terus dia waktu sholat dia pergi sholat, kamu sholat. Atau mungkin timnya tim dari produksi atau apa. Itu kita lihat, oh ini orang baik, Masya Allah nih. Patokannya udah dia sholat aja gitu. Karena lebih banyak yang gak sholat gitu. Jadi kalau kita lihat orang sholat di lokasi syuting itu bayangan kita sih, wah secara zohir luar biasa nih, Masya Allah ini orang baik nih, pasti orang baik nih. Walaupun setelah sholat mungkin dia maksiat. Ana lihat sendiri. Gitu. Artinya habis sholat buat maksiat lagi gitu. Ya, makanya jadi kayak Ana mikir, Ana tuh kayak di tengah-tengah begitu. Ana gak mau ke kiri, mau ke kanan juga sayang yang ini begitu kan. Di tengah kayak orang bingung gitu, Ana mau kemana ini, mau kemana gitu. Terus waktu itu juga gak punya sahabat yang, teman-teman dekat kita juga teman-teman yang satu circle sama di dunia entertain. Gak punya satu teman yang mungkin mereka lebih dulu berilmu atau apa, gak ada. Gak ada, akhirnya Ana pikir udah gak bisa nih, Ana harus jalan sendiri, Ana harus cari sendiri deh, Ana begitu. Hanya gerakan dalam hati begitu atau ada sesuatu yang menyentuh kira-kira yang membuat ambil keputusan? Yang waktu itu yang bikin Ana ngerasa kayak udah di ini Ana harus jalan tuh kejadian ini Seth. Ana udah dapat salah satu job. Hari H di lokasi Ana diganti Seth. Ternyata yang menggantikan Ana itu adalah keponakan dari produser lah. Yang dia sama sekali belum punya pengalaman. Ana dari situ ngerasa, wah ini dunia tipu-tipu dia bilang nih. Jadi kecewa. Kecewa, dari situ kecewa. Ini nggak bisa nih kalau kayak begini. Ini uang Ana udah nggak ngumpul-ngumpul, udah di lokasi di cancel. Ini apa-apa nih dunia apa nih Ana bilang kok kayak begini nih pekerjaan begini. Dari situ Ana makin mantap tuh Zat. Makin mantap kayak Ana harus pergi nih dari sini. Tapi sebelum Ana pergi itu Zat, ada beberapa waktu yang Ana dengan manajer Ana usahakan untuk masuk di salah satu PH besar yang kita ingin mengincar kontrak. Alhamdulillah waktu itu draft kontrak sudah jadi.
Pas kebetulan draft kontrak itu sudah jadi tahun 2015, manajer Ana bilang ke Ana, Untuk apa? Aktor. untuk kontrak dan pemain tetap di situ dan rutin sudah. Oke. Ibaratnya wah ini fulus nih dapat nih, lancar nih. Ana begitu pikiran Ana. Pada saat draft itu dikasih ke Ana, seminggu sebelum itu Ana rutin istikharah. Ya Allah, Ana harus gimana ini? Kok hati Ana tuh lebih condong pada udah tinggal aja. Padahal pada saat itu Ana belum tahu Ana harus ngapain gitu loh. Tapi antum sudah tahu ya, kalau istikharah itu tidak boleh ketemu antara baik sama buruk. Ya waktu itu Ya, belum tahu. Ya pokoknya hukum syar'inya supaya antum tahu. Kalau istikharah itu dilakukan kalau bertemu antara dua hal dua-duanya baik. Misalnya antum mau nikah sama ini ikhwas ini mau nikah sama dua orang akhwat, dua-duanya soleha, dua-duanya levelnya sama. Antum bingung, dari situ antum istikharah. Kalau satu buruk satu baik nggak usah istikharah, pilih yang baik saja. Loh iya, supaya nggak salah paham, gitu kan? Ana mau istikharah kayak tadi dia istikharah lanjut ini akad atau taubat gitu kan? Lanjut ya. Itu nggak butuh istikharah, ya. Jadi paham itu ya. Istikharah itu hanya kalau ketemu antara dua hal, dua-duanya baik, antum bingung mau milih yang mana. Kalau sudah satu angkanya 10, yang satu cuma 7, nggak usah istikharah. Udah pilih aja yang 10 gitu kan. Iya. Pernah ada seorang ikhwah juga begitu, dia mau kuliah di Madinah, mau masuk sekolah, terus kemudian antara sekolah di sana atau di Indonesia. Dia tanya, Ustaz, gimana? Ana istikharah dulu. Untuk apa untuk istikharah? Madinah mau dipenuhkan dengan kota lain nggak akan bisa sama. Nggak perlu istikharah, apalagi dapat beasiswa, sekolah gratis dan cuma 4-5 tahun selesai kuliah balik kan gitu. Untuk apa istikharah? Dan bisa bertemu. Kalau Madinah sama Mekah, mungkin orang bisa istikharah. Saya mau tinggal Mekah atau Madinah ya. Tapi tinggal di Madinah atau di Jakarta, tinggal di Madinah atau di mana di New Zealand atau di Amerika, nggak perlu istikharah. Kan gitu. Itu contohnya. Jadi poin dipahami itu. Oke. Ya. Karena dia bilang seminggu dia istikharah terus ini. Tapi syukur alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah Zat. Akhirnya tinggalkan. Iya. Berarti bukan istikharah Zat ya? Enggak, oke namanya istikharah juga. Cuman saya jelaskan secara hukum syari'nya. Istikharah itu hanya kalau bertemu antara dua hal, dua-duanya baik dan bersaing. Itu aja. Kalau nggak bersaing nggak usah istikharah. Ya, oke. Berdoalah waktu itu berdoa nah. Ini ya Allah ini gimana ini? Nggak usah merasa bersalah. Karena kan belum tahu waktu itu kan. Iya betul Zat. Ayo. Oke, 1 minggu kemudian Akhirnya sudah tuh. Ana ketemu dengan manajer Ana. Sodorin draft nih. Bro. Alhamdulillah bro kata dia. Kontrak nih eksklusif. Wah. Ana sedih Zat. Ana ngomong apa sama beliau nih? Ana bilang sama dia. Sorry bang, Ana sepertinya sudah berhenti. Berhenti apa kata dia? Ya berhenti di dunia entertain. Ana, wah bercanda ente katanya. Bercanda belum. Gila ente ya kata dia. Gak tahu Ana berhenti. Kenapa ada apa? Ada terima job lain atau apa lebih gede? Ana negoin lagi nanti budgetnya biar lebih tinggi. Enggak bang. Sempet tergoda waktu dikasih tahu gitu. Wah budget lagi dia bilang. Sempet tergoda, sempet goyang juga iya kan. Tapi akhirnya Ana mantap tetap. Enggak deh, bismillah. Ana juga belum punya bayangan Ana mau ngapain setelah ini gitu. Tapi ya udah hati Ana waktu itu benar-benar udah mantap. Udah bener Zat. Ana tinggal, Ana enggak sign kontrak itu. Wah itu dimusuhin luar biasa Zat. Difitnah sana sini dibilang begini. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dari situ Ana langsung hilang Zat. Ana langsung hilang, yaitu tadi bilang Ana harus jalan sendiri, Ana cari sendiri. Dari situ Zat sebenarnya. Alhamdulillah Allah langkahkan kaki ini ke. Terus habis itu apa? Alahkan supaya punya income kehidupan? Dari situ nggak langsung sih sebenarnya. Ana ketemu salah satu sohib juga waktu itu. Dia non muslim teman main sih waktu itu. Dia ngajak, bro, udah yuk kita ini aja yuk kita main otomotif aja yuk. Kita main mobil aja. Ana udah jalan udah lumayan lama nih ya tadi udah 2 tahunan. Ikut yuk gabung. Ana penasaran, Ana bilang ya sudah yuk ikutlah. Ana pikir ini sebenarnya bukan karena hobi, tapi karena keterpaksaan gitu kan. Daripada Ana nggak ngapa-ngapain bingung, Ana nyoba ini gagal. Ana coba di situ akhirnya. Ana coba, alhamdulillah lambat laun dari beberapa teman lu kita syirka saja. Alhamdulillah berjalan sampai satu ketika ada masalah karena muamalah, masalah riba gitu, masalah leasing atau apa. Ana sudah ngerti masalah hukum riba itu, Ana sebenarnya dari dulu udah paham. Dan Ana alhamdulillah Ana bisa menghindari itu. Dari dulu Ana waktu zaman entertain pun Ana beli kendaraan, Ana selalu nabung, Ana beli cash gitu.
Dari situ anak kenal, oh ternyata harus leasing ini, jual kredit ini lebih asik gitu. Untungnya 2 kali lipat, lebih cepat peluang lakunya. Karena orang yang walk in ke tempat kita itu mungkin 80% maunya beli kredit gitu. Terus anak nggak mau di situ. Sempat anak berapa bulan jalan, saya bilang, wah ini nggak bisa nih kayak begini terus nih udah. Ibaratnya anak waktu itu taunya kan kalau riba itu, ya kalau misal ini ya, kalau misal jual beli itu anak nggak ambil refundnya dari leasing, anak nggak berdosa. Anak kan cuman taunya anak beli apa cash aja. Tapi kan antum membantu dia. Nah pada saat itu anak belum tahu Zat. Kok anak sudah begitu pun mereka masih ribut ini masalah pembagian fee. Padahal anak udah nggak terima. Udah bagi aja rata. Mereka masih ribut aja nih. Akhirnya anak saya sambil jalan kajian Zat, anak ketemu dengan beberapa ustadz. Anak nanya masalah ini pribadi. Mereka bilang oh nggak bisa, antum tetap kena, tetap tercatat dalam pelaku riba. Waduh, bahaya nih. Udah akhirnya anak keluar dari situ. Anak izin, anak pergi. Perginya nggak bisa baik-baik Zat. Kalau baik-baik nggak dikasih, ribut Zat. Perginya berantem dulu, udah. Akhirnya ya udah lu pergi aja jalan. Ya udah anak jalan sendiri karena ribut tadi dia. Anak jalan sendiri. Alhamdulillah. Memang tidak sebanyak kita pada saat jual waktu kredit itu. Tapi luar biasa Masya Allah anak lebih bisa merasakan hasilnya. Dan sampai saat ini, sampai sekarang anak masih bertahan di anak jalan sendiri dan ya menghindarilah untuk akad-akad riba, agoror. Oke, 2 pertanyaan terakhir sekarang. Kita habis ini azan langsung iqamah seperti biasa. Apa yang membedakan antara income antum yang dulu antum merasa haram itu dengan income yang halal setelah itu? Apa yang antum rasakan? Bedanya dia apa? Yang pertama yang paling signifikan saat waktu di awal-awal adalah waktu anak di dunia entertain, anak ngumpulin uang tuh harusnya banyak. Anak nggak bisa nikah Zat. Begitu anak jual dagang di otomotif itu di mobil, di motor, belum sampai setahun alhamdulillah Allah kasih rezeki anak bisa nikah. Di tahun 2015 akhir waktu itu. Terbuka pintu pernikahan. Terbuka pintu pernikahan, alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan Zat. Jadi kalau dulu kan bingung nyari kita. Duit masuk keluarnya kemana ini gak ketemu nih. Kalau sekarang ketahuan, oh masuknya segini keluarnya ini gitu Zat. Kayak lebih tenang aja Zat. Kayak lebih rapi manajemen. Manajemen lebih rapi, terus kayak kalau misal dulu kehilangan job atau apa kayak tadi itu yang diambil sama orang dalam itu kayak kesel gitu kayak cuman kalau sekarang ya sudahlah kayak ya udahlah ntar ada rezeki yang lain, lebih tenang aja kita, lebih ngejalannya lebih santai gitu dan nggak terlalu ngoyo. Sekarang perbedaan lainnya ada nggak? Kalau misalnya di harta haram dulu kayak antum kan bilang cepat hilang tuh nggak tahu kemana. Kalau harta halal gimana? Malah ada kelihatan berkah. Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kita udah pakai buat ini, masih ada ya gitu. Itu yang anak rasain sih, masih ada ya. Anak kira udah habis gitu. Terus yang kedua juga, kalau kita bermajelis, di majelis ilmu, kayaknya anak rasa ilmu lebih gampang anak tangkap sekarang. Dibanding dulu gitu ya. Padahal sama-sama. Karena dulu sambil terima job soalnya. Iya. Kalau sekarang kan antum sudah fokus. Insya Allah Zat. Iya, berarti memang perbedaannya pendapatan haram itu nggak ada keberkahan, bisa cepat habis hilang. Harta halal itu lebih banyak, beri kelihatan gitu ya, membawa ketenangan, memudahkan pernikahan. Ini jomblo-jomblo ini, ya. Gitu. Jadi antum muhasabah juga pekerjaan antum. Oke, yang terakhir akhi, apa yang antum lakukan sekarang kiat antum supaya antum bisa istiqomah? Kan sekarang antum sudah tinggalkan nih. Kira-kira masih ada sering goda-godaan manggil tetap untuk ada sih tampil. belum lama kemarin ada, mungkin setahun 2 tahun lalu tuh sempat ada tuh. Jadi ada waktu anak dulu kontrak salah satu iklan, itu saya anak dihubungin lagi oleh manajemennya bilang ini ada perpanjangan untuk kompilasi, jadi dari beberapa iklan dari tahun berapa sampai tahun berapa dijadikan satu pemerannya, bayarannya gede. Mau nggak? Syuting setengah hari kata dia. Nominalnya ya 2 digit lah, itu berapa puluh juta gitu. Anak bilang enggak, anak udah kaku, udah gak bisa acting. Anak bilang begitu aja Zat. Udah gak apa-apa, iklan kan gampang ini. Enggak. Ayo dong. Tetap anak tolak lah dengan segala macam alasan anak ya bohong-bohong sedikit lah gak apa-apa. Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Kenapa antum ragu untuk mengatakan maaf saya gak ikut karena menurut saya itu haram? Kan selesai. Nah ini. Jadi gini, saya sering berbagi sama ikhwah di pengajian ya. Kalau antum pernah buat dosa, misalnya biasa keluar malam sama teman-teman ke diskotik, karaoke, terus antum tobat nih, dengar pengajian berhenti. Sekarang teman antum telepon lagi. Kalau antum bilang, waduh kalau saya jawab nanti saya diajak nih, nggak usah angkat. Dia tetap telepon terus kan?
Coba sekarang kalau dia telepon antum jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli surga ini sudah salam. Mungkin dulu nggak pernah salam gitu ya. Oh iya, alhamdulillah sekarang saya sudah ikut pengajian. Ayo kita kumpul di diskotik ini. Waduh, nggak bisa, itu sudah haram. Saya tahu nggak boleh. Yakin setelah itu dia nggak akan telepon lagi. Aman itu, sekali aja antum jawab. Karena dia sudah tahu kalau telepon antum pasti diajak pengajian. Oke, apa yang antum lakukan sekarang untuk mempertahankan kondisi hijrah antum ini? Ya, yang pertama. Diringkas saja poin-poinnya nanti ya, biar kita tutup. Yang pertama circle ya, circle pertemanan jangan dijauhin, tinggalin. Udah tuh fix, nggak ada negosiasi. Circle ganti udah. Yang pertama itu. Yang kedua, Taiwan di poin ini penting ya. Memang teman-teman jangan heran kalau antum sudah mulai hijrah, antum nanti akan muncul perasaan tidak nyaman sama komunitas lama. Itu biasa gitu. Antum sudah merasa nggak nyaman karena nanti ngobrolnya mereka tetap masalah gosip, masalah ini, masalah itu, masalah. Antum sudah mulai nggak nyaman. Kalau orang sudah ada iman dalam hati pasti begitu. Antum nanti akan merasa lebih nyaman seperti Nabi SAW mengatakan al-arwahun jununun mujannada. Ruh itu semuanya seperti satu pasukan gitu ya. Apa yang bersatu dia akan nyaman. Apa yang tidak bersatu dia tidak akan nyaman. Dan seperti itulah. Jadi memang tidak bisa setengah-setengah. Tinggalkan aja nggak apa-apa. Dan memang Allah akan datangkan komunitas baru nanti. Biasanya begitu ya. Jadi jangan ragu kehilangan teman-teman lama, nggak usah, nggak ada masalah. Iya. Circle terus. Circle yang pertama itu, terus yang kedua juga fokus, kita kajian fokus, jangan setengah-setengah. Jadi kalau udah mau hijrah fokus dah, jangan satu kakinya ketinggalan, udah jangan tinggal, yang semua tinggal, apapun itu tinggal, fokus nuntut ilmu, karena emang ilmu ini benteng, benteng menurut Ana, yang Ana rasain ilmu ini yang benteng kuat buat Ana selain meninggalkan circle itu, paling itu sih ya. Itu betul. Ya, jadi ilmu ini sering kita bahasakan ya. Kalau dari Ana sih selama ini Ana bilang 4 kiat untuk istiqomah. Yang pertama sekali itu ilmu. Lalu dalam majelis begini mungkin antum dengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah cukup mengubah hidup kita sampai kita meninggal. Sebenarnya antum kalau duduk sama circle tadi atau komunitas yang buruk, sekali mereka cerita zinahnya, mencurinya, itu bisa membuat kita seperti dia sampai meninggal juga kan gitu. Yang kedua paksakan ilmu itu untuk diamalkan, yang ketiga komunitasnya, baru yang keempat berdoa selalu kepada Allah SWT. Baik, jazakallah khair. Muhammad Faris dia sudah berbagi sama kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil manfaat dari situ. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.